Sumbar naik bus Untri, cakep. Ke Kero 9, jalannya turun mendaki, cakep. Mana nih ibu-ibunya? Kalau nak elok, budi pekerti. Mari jawab salam kami. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tentram, duduk sambil mengaji, juga sambil dengar salawat Nabi. Semoga Allah beri rezeki ilahi kepada yang jawab salam dengan semangat yang tadi. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulan la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid SMA Al-Fidiyah, yang mana kita dalam kegiatan PUHI, ya, kegiatan program orang tua hebat, insyaallah. Pada hari ini kita adakan kajian bagian ketiga, di mana pada bagian ketiga ini kita ambil tema tentang kerjasama suami istri dalam menunaikan kewajiban. Salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ustaz Dr. Syamsuddha sebagai Ketua Yayasan YPB SDI Al-Fidiyah, yang saya hormati Wakil atau Sekretaris Yayasan, yang mana hari ini dihadiri oleh Ustaz Iwan Henry, yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Haji Akmal Munir selaku pembicara kita pada siang jelang sore hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, kita buka kegiatan ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tilawah Quran yang dibawakan oleh ananda kami Raihan Ramadan dari kelas 12 IPS. Kepada ananda Raihan, Anda persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تموتن
Syukran telah sampaikan kepada anak kami Raihan Ramadan dari kelas 11 IPS. Selanjutnya ada sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Yayasan kepada Ustaz Jan Hendri dan bersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amatal mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim bi sultani. Supaya kita bisa saling kenal. Ya, kalau jumpa di jalan sapa aja Bu, ya. Kalau kami nyapa juga, cuma nanti kalau kami nyapa jadi tanda tanya nanti kan, apa kok mana Bu? Nggak kenal kok nyapa. Tapi kalau itu Assalamualaikum Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Alkitia. Kalian kan ini tetangga kita. Yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dakhalal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kepada Ustaz Jan Hendri selaku Sekretaris Yayasan YPSDI Al-Hidayah. Selanjutnya ya acara-acara yang kita tunggu-tunggu. Sebelum itu Anda menyampaikan sebuah jargon dari Al-Hidayah. Jadi ibu-ibu yang akan hadir pada siang hari ini, ketika Anda menyampaikan Al-Hidayah, maka ketika Anda menyampaikan Al-Hidayah, jawabannya adalah mitra keluarga membentuk generasi soleh mempesona. Bisa Bapak Ibu semua? Bisa? Bisa. Saya ulangi ya, ketika Anda mengatakan Al-Hidayah, jawabannya adalah mitra keluarga membentuk generasi soleh mempesona. Seperti itu. Bisa? Bisa. Baik, kita mulai. Al-Hidayah, mitra keluarga membentuk generasi soleh mempesona. Ya, tepuk tangan. Nggak bisa ya. Kita tunggu sedikit. Baik, acara kita tunggu-tunggu dan itu adalah pencalonan di mana bagian ketiga. Ini adalah kali ketiga kita berjumpa kegiatan TOHE, ya, di mana program orang tua hebat. Ya. Hari ini kita ambil tema terkait kerjasama suami istri dalam menunaikan kewajiban. Yang kedua, Al-Mukarram Dr. Haji Akmal Munir Al-Syu'ah Sunan Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Jan Hendri,
mungkin mau jadi pimpinan yayasan pada hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu pimpinan sekolah Islam Terpadu Al-Fitya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para ustaz dan ustazah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat yang berhadir baik di masjid ini secara offline maupun di yang menyaksikan online dan online. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kajian kita ini yang ketiga ini bersama saya, yaitu kerjasama suami istri dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, ada beberapa hak atau kewajiban suami istri yang harus kita wujudkan. Jadi kita akan masuk kepada hak yang ke-6, ya. Yang pertama, sebagai ini saya sampaikan bahwa kita sudah membaca secara panjang lebar tentang hakul lutfi, hak suami istri memberikan kelembutan kepada kedua belah pihak. Yang kedua, hakul rahmah, hak kasih sayang. Yang ketiga, hakul injab, hak melahirkan, punya anak keturunan. Yang keempat, hakul siqah, hak siqah, ya, kepercayaan dan husnuzan, berbaik sangka kepada suami dan istri. Yang kelima, al-musyarakah bainal fil umum wal umur amma wal khassah, yaitu hak bersama untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah suka dan duka kehidupan, baik secara khusus maupun umum dalam keluarga. Yang keenam, hakut tajammul. Yang keenam, Bapak dan Ibu yang muliakan, adalah at-tajammul, berhias dan bersolek. Nah, yang ketujuh, al-mubasyarah wal istimta' al-jinsi, yaitu hak menikmati hubungan suami istri. Kemudian yang ke-8, hakut tarwih, hak untuk bersenang-senang dan berhibur. Yang ke-9, hakul ghirah, hak untuk dapat adanya kecemburuan, mendapatkan kecemburuan. Bapak dan Ibu saya muliakan, untuk memulai, ya ini sudah sering dibaca, tetapi ayat ini harus dibaca untuk memulai kajian kita, walaupun ini sudah yang ke-3. Bapak dan Ibu, dalam berumah tangga, menghadapi bahtera rumah tangga, Allah katakan dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah katakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Dia menjadikan istri kamu dari diri kamu dan menjadikan bagimu ada waja'ala litaskunu ilaiha, jadikan istri supaya kamu tenang bersamanya dan menjadikan di antara kamu ada rasa kasih dan sayang. Dan sesungguhnya pada masalah ini menjadi tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum yang berpikir. Maka Bapak dan Ibu, Allah ciptakan istri dari diri kamu. Ini kalau kita balik kepada asal, yaitu Ummuna Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam.
Kemudian jangan min anfusikum, yaitu Allah jadikan istri kamu itu dari diri kamu, itu sama-sama manusia. Ya Bapak Ibu ya, istri sama-sama manusia. Kalau sempat pula suami manusia, istri jin, gimana jadinya tuh Pak? Jadinya anaknya hantu tidak? Atau apalagi kalau suami ini, naudzubillah ya, suami manusia, istri umpamanya ular gitu. Nah, itu cerita di sinetron ada mungkin ya di Indonesia. Indonesia. Bapak Ibu min anfusikum, dari diri kamu sama-sama manusia. Kemudian pernikahan itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tidak laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak akan menciptakan sakinah, mawaddah warahmah. Kalau itu perempuan dengan perempuan juga tidak akan mencapai tujuan sakinah, mawaddah warahmah. Maka pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian akan dinamakan suami dan istri, maka itu akan mewujudkan yang pertama adalah sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Nah, kalau mau bahagia hidup nggak bisa sendiri. Jadi kalau ada orang yang Bapak Ibu sudah sudah umur 40, laki-laki belum nikah ya. Apa namanya itu Pak? Bujang laku ya. Nah, bujang laku. Kalau mohon maaf kalau ada yang ini. Bujang laku itu artinya kalau ditanya, kalau masanya sudah berkeluarga, ditanya belum berkeluarga berarti ada masalah dan dia tidak akan bahagia, tidak akan tenang. Begitu juga sebaliknya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, merupakan kebahagiaan bagi kita ketika kita sudah punya keluarga. Maka jaga kebahagiaan itu. Yang kedua, tujuan kehidupan itu keluarga itu Allah jadikan di antara kamu ada mawaddah, rasa kasih, warahmah dan sayang. Jadi para ulama mengatakan membedakan antara mawaddah warahmah, ada juga menyamakan. Jadi kalau mawaddah rasa kasih di mana kecintaan kepada istri, kepada suami ketika masih muda dan masih ada kemesraan, kegembiraan suami istri. Nah, itu mawaddah. Tapi kalau sudah tua, sudah sama-sama ompong gitu nah. Bapak Ibu, dan ini perjalanan kehidupan yang akan kita lalui. Yang muda tidak boleh juga mencermin yang tua, karena juga akan jadi tua gitu. Nah, apalagi mencermin gigi dompong gitu menurut saya juga. Tapi akan dilalui. Itu namanya rahmah. Bapak dan Ibu saya muliakan, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tadi, ditambah oleh sejauh tadi dakhalal jannah, ujungnya masuk surga. Maka dalam surah An-Nisa potongan ayat 19 Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiru, bergaullah kamu, berinteraksilah kamu dengan mereka yang beristri secara baik. Nah Bapak Ibu, kalau yang namanya keluarga itu Anda pakai bahasa biasanya faedah kata-katanya itu saya ulang lagi di musyarakah. Jadi asyara yu'ashiru mu'asyara, tadi bergaul. Nah, ada pepatah kita Bu, Bapak ya. Yang namanya cinta, katanya enggak Bu, bisa cinta bertepuk sebelah tangan? Hah? Bunyi ya Bu? Enggak ya, kalau bertepuk sebelah tangan enggak bunyi ya. Bertepuk itu harus dua belah tangan. Artinya apa? Kalau mau keluarga baik, enggak bisa istri ada yang baik, istri ada yang cinta, istri ada yang sayang, suami tidak. Atau sebaliknya, suami ada yang peduli dengan keluarga, istri tidak.
nggak ada haji kan? Maka apa yang diperlukan? Saling. Saling berbuat baiklah kalian, saling berinteraksilah kalian dengan keluarga secara ma'ruf, secara baik, sesuai dengan kondisi keluarga, kondisi masyarakatnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selanjutnya Rasulullah katakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang baik kepada keluarganya. Kata Rasulullah, saya ini yang paling baik kepada keluarga. Jadi kalau ada bapak, seorang suami, kerjanya bagaimana supaya istrinya menangis saja di rumah, dan dia bahagia di atas tangisan istrinya. Suami yang baik, ya Pak. Ibu, suami yang baik adalah kalau suami buat istrinya nangis saja gitu. Bukannya sebenarnya tapi bahagia di atas ketangis istri gitu. Ini berbahaya. Atau sebaliknya istri kerjanya bagaimana membuat suami susah, gelisah, nggak tenang, pokoknya tak tenang di rumah gitu. Ini juga tidak baik. Makanya istri yang baik adalah istri yang baik kepada suaminya. Suami yang baik kepada istri. Itu dibaliknya, Bu. Baik, apa hak kewajiban? Ini kita masuk ke kajian kita yang selanjutnya. Apa hak kewajiban suami istri yang harus diberikan? Yaitu hak yang keenam, namanya hakut tajammul. Hak untuk berhias, hak bersolek. Jadi Bapak Ibu, Bapak harus juga berhias, menjaga penampilan di depan ibu. Suami harus juga berhias, penampilan di depan istri. Sebaliknya istri juga harus berhias, memperbaiki penampilan di depan suami. Ya Bu ya. Apa? Ini Bapak Ibu, ini hak ini sama-sama ini. Jangan nanti suami bilang istri suruh berhias saja, tapi suami tidak peduli dengan penampilannya. Bapak Ibu saya muliakan, ini hak musyarakah namanya. Hak yang istri punya hak mendapatkan suami yang penampilan baik. Suami berhak mendapatkan penampilan istri yang baik. Jadi Bapak dan Ibu, dalam hadis disebutkan bahwa ada hadis yang kita biasa mendengar itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Sesungguhnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah mencintai keindahan. Jadi kita ini Bapak Ibu semua tentu ingin yang indah, yang bagus, yang menyejukkan mata gitu Pak ya. Kalau hadis memang menerangkan banyak yang disuruh berhias nih ibu-ibu. Ini banyak hadisnya memang konsentrasinya itu berhias ibu-ibu. Kenapa? Karena istri yang baik adalah istri yang ketika suaminya menengoknya, suaminya jadi gembira, jadi senang. Ini kalau untuk ibu-ibu boleh evaluasi nanti Ibu ya. Tanya bapak-bapak di rumah, Pak atau Abang ya, apakah saya sudah menjadi orang yang menggembirakan atau menjadi orang yang kalau menggembirakan apa lawannya Pak? Menyedihkan atau menyesalkan kita atau menyengsarakan dan sebagainya. Bapak Ibu saya muliakan, ini perlu berhias, bersolek, menjaga penampilan. Kenapa? Bapak dan Ibu saya muliakan,
Karena yang namanya kita memang memerlukan menengok yang rapi, menengok yang indah, menengok yang ini gitu, Bapak Ibu. Jadi umpamanya ada bapak-bapak, umpamanya kan itu kumisnya sudah sampai apa panjang gitu lah, nggak ada potong-potong gitu. Kayak apa namanya orang yang keluar dari hutan udah lama gitu. Ini bapak harus perhatikan ini. Kemudian apa namanya kalau pulang kerja kan, pulang kerja ya pagi sampai sore mana? Pulang-pulang mandi dulu lah. Ya Pak ya. Mungkin bagi kita yang punya badan nggak terlalu mempermasalahkan badan kita. Baunya seberapa apa enggak saya pedulikan. Tapi orang lain menanggung derita gitu Pak ya. Nah, itu kan, itu namanya hak bertajamur. Istri juga seperti itu. Istri, nah Bapak Ibu ini yang mungkin jadi catatan juga ya, catatan juga. Baik suami maupun istri sama-sama aja itu. Kalau sudah mau pergi ngajar, aku lama di depan apanya lama. Di pencerminnya, bajunya dipilih, baju yang mana, itu apa ya, di sinetron saja sampai kalau udah banyak baju milih-milih dulu, mana cocok kan itu. Milih dulu, kalau keluar. Kalau di dalam, bagaimana gitu. Itu mungkin yang perlu kita perlu jujur kita dengan diri kita. Apakah kita punya perhatian, kita harus punya beria, memakai pakaian baik ketika tampil di hadapan suami. Apakah kita juga perhatian, punya kesadaran, berpenampilan yang baik di depan istri. Ini perlu Bapak Ibu semuanya. Itu namanya hakul tajamur. Supaya apa? Saya mau Bapak dan Ibu semuanya supaya ini kan ada istilah, tapi apa istilahnya betul atau tidak ini Bapak Ustaz betul ini Ustaz ya. Katanya begini, kadang kita melihat rumput tetangga lebih subur dari rumput kita. Ya, taman kebun tetangga lebih subur dari kebun, lebih indah dari kebun kita. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan makna yang sangat dalam. Tolong diperhatikan artinya, kita punya kebun sendiri, punya rumputnya. Kalau sudah panjang rumput itu, potong. Jangan biarkan sampai tinggi menutup rumah. Ya, sehingga di rumah kita rumput sudah panjang, nggak dipotong. Tengok rumah orang rapi, tengok ke rumah orang saja jadinya. Ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Begitu juga, ini bapak-bapak ini untuk bapak-bapak ini. Kalau untuk model berhias ini, nampaknya bapak-bapak harus mengeluarkan apa Bu? Dana, budget ya. Beli apa Bu? Beli bodak kan? Beli bodak, beli gencu. Gencu ini tak gencu boleh berapa nama Bu? Hah? Skincare namanya. Aduh, akhirnya gini, tentu itu disesuaikan. Disesuaikan dengan budgetnya, sesuai dengan kondisi keuangan. Karena untuk tampil baik, tampil bersih, tampil indah, insya Allah banyak cara. Ada yang mahal, ada juga yang murah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin perlu Ibu, Bapak, Ibu lah ya. Jangan hanya mohon maaf bagian lucunya bukan banyak. Keluar rumah lucu rumah. Tapi dalam rumah pakai pakaian dinas. Apa pakaian dinas dalam rumah Bu? Das dulu. Jadi mungkin pulang dari apa? Pakaian dinas sampai pulang nanti juga itu juga. Yang untuk nyuci tadi baju itu juga. Sudah itu masak itu juga, nanti mau malam dia tidur itu juga, besok pagi baru ganti, ulang lagi besok lagi. Boleh apa Bu? Karena ikan asin ini yang seperti ini tentu perlu diperhatikan dengan kesadaran. Itu namanya
hakut tajammuli. Untuk kita berhias supaya apa? Supaya keluarga kita menjadi tenang, nyaman gitu. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau apa ya, ini untuk bapak-bapak dan ibu ya, ibu-ibu ini. Kadang di rumah ibu pakai pakaian daster dan pakaian dinas terus ya. Pulang pun tidak peduli gitu. Nah, ada istilahnya berhiasnya, tidak ada apanya gitu. Sementara sang suami sampai keluar, sampai di kantor, nama dia ya, yang rapi-rapi, tidak cemburu ibu tuh, tidak nampak sama kita adanya, sama juga dan ibu-ibu keluar kan berhias dulu. Apalagi kalau kami ini yang dosen-dosen ini kan, mohon maaf ya saya. Kalian yang dosen itu mahasiswi di depan. Ya, dengan bermacam, dengan bermacam bedanya, perangainya, dengan bermacam model pakaiannya. Nah, ketika itu artinya apa? Artinya sang istri harus paham bahwa dia harus juga berpenampilan yang baik sehingga suami juga sampai di rumah tenang. Jadi kalau saya ibu-ibu, kalau ada yang memang ada yang sampai setiap hari cerewetnya gitu Bu, berarti buat jadwal Bu. Jangan jadwal Senin Selasa sampai Ahad itu cerewet setiap hari gitu. Sehingga setiap pulang suami, kadang suami ngomong juga kan nggak ada waktu gitu. Katanya begitu ya. Nah, boleh jadwal ya. Hari ini saya mau apa dulu lah. Hari besok, kalau bisa bilang sama apa ya Bang. Hari ini saya ngomongnya dengan aja lah gitu. Atau apa aja. Kalau kita hidup kita susah, ada masalah, tapi jangan setiap 24 jam itu membahas masalah. Karena banyak nikmat Allah yang bisa kita bahas. Banyak nikmat Allah yang bisa kita nikmati bersama keluarga. Jadi tidak hanya yang diangkat yang ini. Bapak dan Ibu saya muliakan, hakut tajammul itu sehingga Rasulullah itu dia suka pakai wangi-wangian. Jadi di rumah kalau ada ya carilah wangi-wangian yang paling cocok gitu. Nah, Bapak juga sekalian, ada contoh ya. Ada contoh, saya ketemu dulu waktu mahasiswa itu kawan umpamanya kan, ini hal yang sederhana, tetapi sebenarnya cara mengatasinya juga sederhana. Ada umpamanya yang memang mohon maaf bau mulut bau. Tapi saya dibilang sama ibu saya, ya, mak saya bilang orang yang mau mulut hina biasanya itu juga karena cacingnya ada banyak, sehingga keluar bau. Nah, apa-apanya beli obat cacing. Jadi tahu Bu, kalau bapak nanti mau mulutnya batal keterlaluan, belikan obat cacing itu. Insya Allah ketika pencernaan sudah lancar, insya Allah tidak terlalu bau. Di samping memang perlu gosok gigi, jangan membiarkan saja karena kita merasa ini gitu. Kenapa? Karena penampilan yang seperti ini diperlukan. Ibu bapak yang saya muliakan, ini oleh Rasulullah pernah ditegur ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang kebetulan seperti istrinya Abu Darda. Istri Abu Darda ini dia Abu Darda punya kawan namanya Salman Al-Farisi. Jadi Salman ini jalan ke rumah Abu Darda. Ketika dia dari rumah Darda, istri Salman dan
nampak dia istri Abu Darda di luar dengan pakaian yang sudah compang camping, tak terurus, muka pun tidak ceria. Ya, Bapak Ibu, muka ditengoknya, muka istri Abu Darda ini tidak ada gairah hidup. Subhanallah. Iya Bu, ditengoknya istri Abu Darda pakai jambak camping, kemudian jalannya sudah ini, tidak ada gairah hidup, nampak gitu. Dan penampilan itu nampak. Maka ketika itu ditanyalah istrinya oleh Salman, apa kabar Ummu Darda? Kenapa pakaiannya tidak baik-baik aja gitu kan gitu loh. Maka kata Ummu Darda, "Apakah laisa lahu hajatun minad dunya?" Kata istri Abu Darda, saudaramu Abu Darda itu tidak ada lagi tidak ada lagi butuh dunia dia. Sebenarnya dia tidak memerlukan dunia lagi. Sama dia tidak memerlukan saya lagi, gitu kata istri Abu Darda. Maka saya apa lagi, saya berias, saya apa enggak? Karena Abu Darda rupanya pasti yang dia puasa malam sudah isya itu langsung duduk zikir, baca Quran, qiyamul lail pada malam itu sampai istri tertidur pula. Ini hati juga nih Ustaz. Ya, karena panjangnya zikirnya, istri tertidur duluan. Besok puasa lagi. Puasa lagi. Akhirnya apa? Istrinya mengatakan, saudaramu Abu Darda itu kayaknya nggak butuh dunia lagi gitu. Saya nggak dipedulikannya lagi, dicuekinnya gitu. Maka kenapa saya penampilan ini? Maka ketika itu malam itu, ini tuh bapak-bapak ini, malam itu Abu Darda di siangnya datang siang, disediakan makanan. Kata Abu Darda, saya tidak akan makan kecuali kalau kamu belum makan. Akhirnya berbuka, puasa sunat dia berbuka. Nanti malam dia datang lagi. Bukan dia masih di rumah itu, dia mau sudah isya, sholat isya. Abu Darda dibilangnya ke Salman, kalian saya kenal dulu. Oleh Salman ditengok, Abu Darda masih aktif baca Quran, zikir gitu ya. Belum masuk ke kamar dia. Maka kata Salman, Abu Darda, saya tidur kalau kamu tidak tidur. Udahlah, tidur Abu Darda. Besoknya Abu Darda Salman mengatakan ke Abu Darda, ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqq wa inna li ahlika 'alaika haqq wa inna li jasadika 'alaika haqq. Kata Abu Darda, sesungguhnya Rob kamu punya hak terhadap kamu. Memang kamu harus ada ibadah malam, tapi jangan sepanjang malam itu ibadah zikir, doa, bersyukuran aja. Kamu perlu tidur. Ya. Kemudian wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Kamu juga punya kewajiban kepada istri kamu, anak kamu. Jangan sampai istri tidur sendiri. Ya, jangan sampai istri kesepian di samping suami. Jangan sampai istri tidak mendapatkan haknya. Ini kerja suami yang harus dilakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, wa inna li jasadika 'alaika haq. Sesungguhnya badan kamu juga punya hak terhadap diri kamu. Artinya kamu tidak bisa tidak tidur malam. Kalau tidak tidur malam nanti bisa sakit dan banyak penyakit datang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya mereka mengadu pada Rasulullah. Abu Darda ngadu Rasulullah. Salman bilang gini-gini ke saya. Kata Rasulullah, sadaqa Salman. Salman itu benar. Dia lebih pintar dari kamu, agak sedikit sama saya ini. Lebih pintar dia. Lebih pintar dia gitu. Karena dia memang ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu artinya apa? Suami memberikan hak, istri juga
memberi akad pada suami. Apa? Hakut tajammul. Nah, mungkin ya biaya yang kumis yang harus dipotong gitu ya rapikan. Mungkin yang bapak-bapak kalau harus potong rambut, ya potong rambut jangan di sebelah orang sekampung kan, rambut sudah sama dengan rambut anak perempuannya panjangnya gitu. Risau orang sekampung nanti. Nah, itu namanya hakut tajammul. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini hak yang keenam. Jadi Ibu, bahasanya begini, ketika berhias itu kan ada di depan kaca kita itu kan, kalau nengok kaca, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, bagaimana Engkau membaikkan fisik saya, maka baikkan jugalah akhlak saya. Nah, Ibu, jangan sampai nanti hanya yang dipikirkan penampilan fisik. Nah, gencu dan tebal, ya, tapi tidak ada senyum. Cantik itu Pak? Hah? Tidak cantik dia. Atau banyak lagi hal lain yang tidak menyenangkan. Tidak jadi deh. Fisik baik, akhlak pun jadi baik. Itu yang diperlukan. Itu hakut tajammul. Jadi perlu juga, perlu untuk di rumah beli baju yang cocok lah gitu ya. Jangan hanya untuk keluar saja. Atau saya sekali-sekali tampil di rumah kayak mau pergi ke kantor, apa masalahnya? Tanya bapak suka atau tidaknya lah. Ya, apa masalahnya? Karena ini jadi ada hal yang kita perlukan, yang ini menjadikan hak sekaligus kewajiban kita berkeluarga. Jadi atau kalau memang kita bekerja yang agak lama gitu ya, carilah hari-hari tertentu yang memang tidak bisa Ustaz berhias untuk hasad. Kenapa? Karena masih punya anak. Ini mohon maaf, punya anak yang malam-malam menjelang kadang masih kencing di badan. Kan gitu kan? Carilah waktu yang memang ada kan waktu kita harus punya waktu sendiri dengan suami istri dan Anda dengan anak saja. Itu perlu diatur. Karena ini hal yang perlu dinikah. Bapak dan Ibu saya muliakan, itu hal yang ke-6. Nah, yang ke-7 namanya hakul mubasyarah wal istimta'al jinsi. Hak berhubungan suami istri atau hubungan seksual. Nah, jadi Bapak Ibu, hubungan seksual ini kalau dalam hadis-hadis kan banyak penekanannya kan istri harus melayani suami. Itu hadis penekanannya. Maka ada hadis yang berbunyi Bapak Ibu, ya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbanan 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun 'alaih. Hadis sahih. Ini hadis Bapak Ibu, ini di antara hadis yang mungkin perlu kita dalami bersama. Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke kamar tidur, kemudian istrinya enggan, tidak mau, sementara akhirnya suaminya tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, ya mungkin bisa tidur, bisa tidak, nanti tidak korban ya dalam keadaan marah, kesal, la'anat hal malaika, sang istri akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Ini Bapak Ibu, ini hati-hati Bu ya, karena juga karena bisa saja Ibu beralasan saya sudah bekerja dari pagi sampai sore capek, ya Bu ya, kerja pagi sampai sore capek. Tapi kalau makan Ibu, saya serahkan dengan makan lah ya. Kalau makan kita tidak selera pun harus makan tak? Harus makan. Kalau sudah 2 hari tidak makan, bisa tumbang pingsan.
Nih, Bapak Ibu saya muliakan, ini perlu. Karena juga sebenarnya ada kadang yang memang kita bisa menikmati bersama, tapi bisa saja ada kalanya mungkin salah satu tidak menikmati, tetapi yang lain kewajiban terpenuhi. Kenapa? Maka dia tidur dalam keadaan marah, kesal. Bapak Ibu, kita kan ada kasus-kasus yang sekarang terjadi pelecehan seksual ya. Kadang bapak-bapak yang sudah tua ya, yang sekarang juga terkadang kita tidak meletakkannya gitu. Dia sudah punya istri gitu, tapi masih mengganggu mahasiswi atau anak-anak orang lain ya. Itu apa masalahnya Bapak, Ibu? Ada kemungkinan masalahnya sahurnya tidak kenyang. Ya, ketika makan sahur dia tidak kenyang. Akhirnya apa? Nampak makanan di luar teroda. Dia batalkan jadi batal puasanya. Maka Bapak Ibu, supaya bapak-bapaknya tidak batal puasanya di luar, kasih dia makan yang kenyang ketika sahur dan makan malam. Ini perlu. Sudah itu. Ini Bapak Ibu. Ini perlu. Ini dalam fikih ada namanya fikih. Dalam fikih itu memang kadang kita berusaha nih Bapak Ibu memakai bahasa yang ini supaya tidak apa tadi ya. Sudahnya bahasanya saya coba kiasan, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu nyambung lah ya ungkapannya. Jadi ada perbedaan. Nah ya, nanti ini ibu-ibu bisa saja ketika ibu sudah umur 45 ya, umur 40, kebutuhan ibu tidak seperti kebutuhan bapak-bapak ya. Bapak-bapak 50 mungkin dia masih mau makan yang agak banyak, sementara ibu mungkin setengah piring pun dah jadi. Makannya pun sekali sehari pun tak masalah juga, bahkan ada sekali 3 hari, sekali seminggu tak makan tak masalah juga. Itu ibu mungkin, tapi kayak bapak di sini perlu diinikan. Nah Bapak Ibu, saya sudah sampaikan hari itu ada keponakan istri saya nelpon dari jauh dari ujung Sumatera sana, karena ikut suaminya. Bapak ini Pak Usul. Ini saya kan sedang hamil, sudah hamil hampir 2 bulan. Memang sudah sebulan lebih saya tidak melayani suami. Saya bilang, kalau sudah sebulan suami kamu puasa sebulan, apalagi lebih dari sebulan, ya inilah jadi masalah. Rupanya suaminya kadang masuk mengontar pintu kan, sudah tuh anaknya kena bentak-bentak. Jadi sampai sini heran kok suaminya membentak-bentak anaknya. Apa permasalahan rupanya? Rupanya suaminya sudah puasa lebih sebulan karena istrinya khawatir kandungannya. Saya bilang banyak cara untuk itu. Apa ibu saya cara untuk itu? Bisa saja ibu sedang sakit, bisa saja sedang hamil, bisa saja apa, tetapi pelayanan harus ada. Banyak cara yang bisa yang penting dikomunikasikan. Akhirnya saya bilang, ini masalah kamu. Itu untung dia tidak menampar, tidak memukul. Untung dia bisa menahan di luar. Kalau tidak berbahaya. Maka Bapak Ibu yang muliakan, ini. Nah saya juga membaca, saya dengar itu dari ini, kajian-kajiannya Ibu Aisyah itu Asadalan itu saya bagus. Ya bagus. Kenapa? Kadang ibu-ibu, ini juga mohon maaf ya, ibu umpamanya ya udah bekerja dari pagi sampai sore,
Sampai di rumah, kerja masih di bawah. Jam 11 malam masih ngetik-ngetik. Karena mau jadi calon profesor. Ya, ibu dosen mau jadi calon profesor. Sampai jam 12 malam masih ngetik-ngetik. Besok pagi dia berangkat lagi. Sang suami menengok dan jauh. Ini Bu, jadi masalah nanti Ibu. Jadi masalah. Maka kenapa? Mohon maaf. Kata Ibu Aisyah yang berkata saya. Ini, apa namanya? Kenapa kadang-kadang bapak-bapak sudah umur 55, dia mau jadi yang umur 30, umur 25. Kenapa? Karena rupanya ibu-ibu yang istri dia yang udah umur 40, 45, 50 ini sudah mandiri gitu. Sudah mandiri kemana-mana pergi sendiri. Arisan, habis arisan lagi kemana? Habis arisan lagi nengok anak kemana kuliah. Tinggal suami sendiri di rumah. Sementara kalau yang muda dia tidak apa-apa di rumah, tidak apa-apa di rumah aja tidak bersalah. Siap? Nah, Bapak Ibu, ini namanya hakul istimta, menikmati di mana memang Rasulullah mengatakan sesuatu pekerjaan harus ada mukadimahnya. Harus ada mukadimahnya. Ini artinya bapak-bapak ini pahami betul, harus ada mukadimahnya. Kalau perlu, ya ini dipelajari dan ditanya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita kalau dia sudah master, sudah doktor, tapi kadang perlu diajarkan yang gini. Karena dia masternya tidak di bidang itu, doktornya tidak di bidang itu, dia nggak tahu benar. Maka keluarga harus memberikan pelajaran tentang ini. Bagaimana bisa melayani suami, dan suami bagi kalau dia anak laki-laki gimana dia bisa melayani istrinya dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini perlu juga mungkin pelajaran-pelajaran yang di ini. Nah, saya menyampaikan ini untuk apa? Supaya keluarga kita tidak salah dalam cara berpikir. Ya, mohon maaf ibu-ibu menjelang menopause. Ya, apakah suami ibu juga ikut menopause? Ikut enggak, Bu? Nah, ibu-ibu sudah kurang selera umumnya. Apakah suami ibu juga kurang selera? Atau sudah menurun seleranya? Kalau tidak, berarti harus bisa mengimbangi. Harus bisa mengimbangi. Karena ini bagian yang akan menentukan keluarga. Kalau tidak, Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Yang cari makan di luar, kadang dia tidak peduli halal atau haram. Kadang ada juga yang kalau orang yang tidak peduli agama, tidak ada masalah bagi dia. Mohon maaf katanya itu yang tidak peduli agama, ibu peduli agama, tidak apa-apa cere itu dia ibarat apa cere apa? Ya cere namanya itu. Tempat air itu Pak. Ah cere itu. Cere ini dia bawa kemana, tumpahkan air kemana, nama apa? Yang penting cerenya bersama saya. Ini bahasa orang yang tidak peduli dia, yang penting biar suaminya bersama dia, tidak peduli dia masuk neraka, tidak masalah. Tapi yang namanya cerenya harus bersama saya. Tumpah kemana airnya serahkanlah. Ini tentu ini tidak sesuai dengan Islam. Nah, yang sesuai Islam adalah bagaimana sang istri menjaga suami dan suami menjaga istri supaya bisa sama-sama masuk surga. Insya Allah Bapak Ibu, kalau perasaan istri berniat berusaha membahagiakan suami berniat dan berusaha membahagiakan istri, insya Allah keluarga bahagia. Tapi kalau bertempur sebelah tangan itu susah. Hanya istri aja yang mau memikirkan, suami tidak. Atau suami aja yang mau berbuat, tapi istri tidak jadi Bapak Ibu. Insya Allah kebahagiaan kita, keluarga kita harapkan sampai kebahagiaan kepada kita, kepada anak-anak, kepada keluarga kita, insya Allah bahagia sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu mungkin kita perhatikan dalam kehidupan kita, dalam kajian ini. Tadi saya mohon maaf ini kalau ada yang, karena bahasanya juga harus dibahas, tapi saya sudah berusaha untuk terlalu inilah ya vulgar bahasanya.
Terakhir Bapak Ibu, pentingnya sampai juga dalam hadis itu, jangan la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid. Seorang istri tidak boleh puasa sunat kalau suaminya di rumah, kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Artinya sampai Bapak Ibu kalau mau puasa tanya dulu. Ya, tanya dulu suami, apakah dia mau makan siang atau makan pagi gitu. Nah, itu tanya suami dulu. Kalau enggak, ya udah puasalah, silakan. Seperti itu Bapak Ibu. Walaupun mungkin kalau sudah puasa bersama itu lain lagi. Kan puasa bersama lain lagi. Tetapi kalau salah satu puasa harus minta izin suami lah, supaya tidak kesal nanti. Saya sudah puasa kok dibatalkan puasa saya gitu. Nah itu. Baik, kita aja mungkin Bapak Ibu yang saya muliakan untuk hak kita yang menikmati kehidupan keluarga. Yang ke-8 ayat tambah satu lagi, hakul at-tarwih, hak untuk berhibur dan bersenang-senang. Jadi kadang perlu juga mungkin kalau Bapak Ibu punya lapangan ada di rumah gitu, duit ada, mungkin bisa saja beli lapangan pingpong di rumah. Lapangan pingpong sore-sore bisa main pingpong bersama suami istri, main pingpong gitu. Kenapa tidak? Dengan anak, kenapa tidak gitu? Atau beli raket, beli apa ya? Atau itu yang paling mudah Pak. Ini. Tapi kalau tidak mungkin juga dia mau minta ke warung steak apanya gitu. Itu tahu juga. Bawa ke warung steak atau mungkin bang jalan-jalan kemana gitu ya. Jalan-jalan ke Monas berdua gitu. Bisa, itu tahu untuk saling berhibur dan saling mencari waktu untuk bersenang-senang dengan suami istri. Tambah yang ini yang terakhir di sini sebutkan hakul ira, kecemburuan. Nah, ini yang namanya suami istri pasti ada cemburu. Nah, jagalah kecemburuan itu dan tempatkan pada tempat. Jangan sampai karena kecemburuan hati tidak tenang terus. Kalau perlu, kalau ada masalah dikomunikasikan. Kalau ada yang salah, dia minta maaf, dimaafkan. Itu kuncinya, memaafkan. Jadi jangan, aduh terlalu sakit hati ini bang, nggak ada pintu maaf untukmu. Nah, itu bahaya itu Bu. Apa iya dia ada minta pintu maaf? Allah Ta'ala saja memaaf. Sudah itu kalau kita rasanya menghukum orang, nggak mau memaafkan orang, apa iya ibu nggak punya salah? Apa iya bapak nggak punya salah sehingga bapak juga perlu maaf nanti? Nah, kita punya salah, kita perlu maaf orang. Orang bersalah kita maafkan. Apalagi kawan satu kasur. Perlu membuka diri supaya apa? Supaya hidup kita sampai bahagia dunia dan akhirat insya Allah. Supaya apa? Karena sedih kita dengar sudah umur 60 sama 60 cerai gitu. Dan 60 umur Pak, tapi suami si cerai. Katanya apa? Tidak cinta lagi. Itu sebab ada salah. Kalau mawadah tidak ada, rahmah harus dikedepankan. Cinta yang mana ya? Masya Allah. Perlu merawat itu Pak. Perlu merawat. Mungkin tadi karena tidak cinta lagi tadi, rumputnya terlalu panjang, tidak dipotong. Ya, tidak dirapikan. Maka rapikan, rias, dan insya Allah. Yang perlu dirapikan itu cara berpikir tentang keluarga. Karena yang namanya suami harus berpikir bahwa anak dan istri dia akan menjadi tanggung jawab dia dunia akhirat. Sang istri juga berusaha untuk menjaga suaminya supaya selamat dunia dan akhirat. Itu saja Bapak Ibu yang muliakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ada pertanyaan dari Haji Akmal Munir, siapa? Kalau tidak ada ya waktu habis. Mungkin satu pertanyaan aja untuk kira ada pertanyaan.
atau pertanyaan? Ada yang ibu? Yang dulu? Ya, sepertinya cukup memahami ya, cuma ingin memahami aja dulu. Untuk saat ini ada 4 tadi ya, ada 4 yang telah dibahas, yang mana kita harus bersolat. Lalu ada 3 berarti itu ya, lalu berlima atau bersenang-senang dan